video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang asas keagamaan. Pengertian keagamaan dalam KBBI adalah hal-hal yang berhubungan dengan agama yang proses penghubungan perilaku manusia melalui upaya pengajaran atau perbuatan mendidik. Sedangkan agama menurut Max Weber adalah kepercayaan kepada sesuatu yang gaib yang pada akhirnya muncul dan mempengaruhi kehidupan kelompok masyarakat yang ada. Ia juga mengatakan bahwa agama itu beraneka seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yudaisme, dan Jainisme merupakan agama-agama keselamatan meskipun dalam tradisi-tradisinya menggunakan cara-cara berbeda dalam merespon terkait pelaksanaannya. Fungsi bimbingan keagamaan. Secara umum, fungsi bimbingan keagamaan adalah sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya memecahkan problem kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Dengan demikian, dalam pemberian layanan bimbingan diharapkan mampu mengembangkan klien secara optimal sehingga dapat menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Oleh karena itu, pelayanan dan konseling keagamaan mengembangkan beberapa fungsi yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan tersebut. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan serta fungsi advokasi. Tujuan bimbingan keagamaan di sini terdapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tujuan bimbingan keagamaan. Adapun tujuan bimbingan keagamaan secara umum adalah membantu klien agar ia memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian mengambil keputusan untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, benar, dan manfaat untuk kehidupannya di dunia untuk kepentingan akhiratnya. Sedangkan tujuan secara khusus tujuan bimbingan keagamaan adalah yang pertama, untuk membantu klien agar tidak menghadapi masalah. Kedua, jika seseorang terlanjur bermasalah, maka konseling dilakukan dengan tujuan membantu klien agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Ketiga, kepada klien yang sudah berhasil disembuhkan, maka konseling agama bertujuan agar klien dapat memelihara kesegaran jiwanya dan bahkan dapat mengembangkan potensi dirinya supaya tidak lagi menjadi sumber masalah bagi dirinya dan bagi orang lain. Hubungan keagamaan dengan ayat tematik BK. Salah satu masalah yang sangat sensitif yang berhubungan dengan konflik antar kelompok ini adalah permasalahan konflik antar pemeluk agama. Bahkan dalam beberapa kasus telah terjadi proses kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok minoritas oleh kelompok dominan dengan mempermasalahkan penodaan suatu agama dan mengganggu ketertiban umum, dan ini sungguh telah bertentangan dengan konsep yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Rasul menjelaskan bagaimana cara seorang muslim bersikap baik dengan orang lain, baik itu muslim atau non-muslim, dengan sabdanya yang diriwayatkan dari Ibnu Amr R.A. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Berdasarkan kodifikasi hadis yang telah dibukukan oleh ulama, khususnya hadis-hadis yang secara tematik membahas tentang hubungan antar agama terkait dengan masalah ini, kekeliruan tampak sangat jelas. Ada tuduhan kalangan non-muslim ketika memasukkan hubungan toleransi pada ranah at-ta'abbudiyah atau ibadah, ataupun dalam hal kepemimpinan yang jelas bukan ranah sosial. Karena itu umat Islam harus waspada pada batas wilayah apakah Islam membenarkan toleransi dan pada wilayah manakah Islam menolak toleransi. Tafsir Al-Misbah. Tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada lantungan tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan? Padahal dia tidak membutuhkan sesuatu. Mengapa ada paksaan? Padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Tafsir Kemenak. Meski memiliki kekuasaan yang sangat luas, Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan? Padahal sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Oleh karena itu, janganlah kamu menggunakan paksaan apalagi kekerasan dalam berdakwah. Ajarlah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang terbaik. Barang siapa yang ingkar kepada Tagut, yaitu setan, dan apa yang
dipertuhankan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada ajaran agama yang benar sehingga tidak akan terjerumus dalam kesesatan. Sama halnya dengan orang yang berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus sehingga dia tidak akan terjatuh. Tafsir tahlili telah dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian, tetapi mereka tidak juga mau beriman, itu bukan urusan kita, melainkan urusan Allah.